Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novia Kaujianti dari jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Manajerial, kelas A4A Politeknik Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke chapter 4 yaitu Begin Your Analysis, yaitu tahap awal untuk memulai menganalisis data transaksi kartu kredit di Mertapor Corporation. Nah, pada bab ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung total kewajiban perusahaan, mencari nomor kartu kredit yang akan segera kadaluarsa, lalu menemukan transaksi berdasarkan nomor pelanggan, serta mengecek saldo kartu kredit yang melebihi batas tertentu. Oke, langsung saja ke kita langkah-langkahnya ya. Untuk tahapan pertama, kita akan menghitung total kewajiban perusahaan atau total credit limit exposure. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi utang perusahaan jika seluruh karyawan menggunakan batas maksimum kartu kredit mereka. Oke, untuk langkah yang pertama, pastikan kita sudah membuka tabel kredit cards Mertapor di proyek kecil kita ya teman-teman. Setelah tabel terbuka, kita klik menu Analyze, kemudian pilih Total Fields. Di sini akan muncul jendela total. Di bagian daftar field, pilih Credit Limit, yaitu kolom yang berisi limit kredit masing-masing karyawan. Karena kita hanya ingin menjumlahkan nilai di kolom ini, jadi kita tidak perlu memilih kolom lain. Langsung saja klik OK. Lalu lihat hasilnya di tab total yang muncul di bagian bawah layar ACL. Di sana akan menampilkan total nilai kredit dari seluruh kartu. Jika data kita sudah sama dengan contoh di tutorial, yaitu hasilnya adalah 1.448.800, berarti sudah benar ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menemukan nomor kartu kredit yang masa berlakunya itu akan segera habis. Di sini tujuannya adalah untuk membantu bagian akuntansi dalam menyiapkan kartu baru sebelum tanggal kadaluarsa. Masih di tabel Credit Cards Mertapor, kita klik icon Edit View Filter di toolbar. Maka di sini akan muncul jendela Edit View Filter, dan pada kolom Expression kita ketikkan filter berikut. Jadi di ekspresi ini tuh kita ingin menampilkan semua kartu yang tanggal kadaluarsanya sama dengan atau sebelum 1 Januari 2004. Jika sudah, kita klik OK saja. Maka tampilan tabel di sini akan berubah hanya menampilkan data sesuai dengan syarat filter kita tadi ya teman-teman. Nah, untuk menghitung berapa jumlah kartu yang masuk kategori tersebut, kita klik menu Analyze, lalu pilih Count Records, kemudian klik OK. Nah, di sini di bagian bawah layar ACL kita akan melihat bahwasanya jumlah record yang tampil itu misalnya di sini ada 8 dari total 200 records, yang berarti ada 8 kartu yang akan kadaluarsa sebelum Januari 2004. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mengekspor daftar kartu tersebut agar bisa dikirim ke bagian yang mengelola kartu perusahaan. Caranya yaitu klik menu data, lalu pilih export to other application. Dan di sini di jendela export, pastikan bahwasanya opsi view itu terpilih. Dan pada menu export as, pilih teks. Pada bagian tuh, ketik nama file hasil ekspor, misalnya ya seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini file teks tersebut bisa kita lampirkan di email, dicetak, ataupun disimpan untuk keperluan administrasi. Langkah ketiga, kita akan mencari transaksi berdasarkan nomor pelanggan tertentu. Misalnya, perusahaan telah memberi peringatan untuk mencari dan memeriksa transaksi dengan nomor pelanggan 444413 karena ada potensi penyimpangan. Caranya yaitu buka tabel Trans April. Sebelum membuat filter, kita perlu memastikan bahwasannya tipe data setiap kolom itu sudah benar ya teman-teman. Kita klik menu Edit, kemudian pilih tabel Layout untuk membuka pengaturan tabel. Nah, di sini periksa bahwasanya kolom-kolom seperti amount itu harus bertipe numerik, lalu card name dan codes ubah menjadi tipe ASCII karena di sini kita tidak akan melakukan perhitungan dengan angka tersebut. Lalu cash note dan description tetap ASCII, dan translate harus bertipe date. Untuk mengubahnya, kita perlu klik 2 kali pada nama field, lalu pilih tipe data yang benar, dan klik tanda centang hijau untuk menyimpan. Untuk mengubah tipe data yang lainnya, itu langkahnya masih sama ya teman-teman. Tutup jendela tabel layout setelah selesai. Dan sekarang kita sudah siap untuk mencari transaksi untuk pelanggan nomor 44413 menggunakan fungsi find ya teman-teman.
Caranya yaitu klik icon Edit View Filter, lalu di kolom expression diketikkan seperti berikut. Nah, fungsi ini akan mencari semua record di mana custom no ini berisi 44413. Kolom tersebut juga bertipe ICII, maka angka harus ditulis dalam tanda kutip ganda. Klik verify untuk memastikan ekspresi data valid, lalu klik OK. Maka ACL akan menampilkan hanya transaksi milik pelanggan dengan nomor tersebut. Untuk menghitung jumlahnya, kita klik menu Analyze, pilih Count Records, kemudian klik OK. Nah, di sini di bagian bawah layar akan muncul jumlah record yaitu sebanyak 26. Jadi total record sebanyak 281 yang terkait dengan pelanggan tersebut. Kita juga bisa membuat filter dengan cara lain tanpa fungsi find, yaitu dengan cara klik icon remove filter untuk menampilkan semua data lagi. Lalu kembali klik di edit view filter. Sekarang masukkan ekspresi sebagai berikut. Kemudian klik OK. Dan di sini hasilnya akan sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Dimana kedua cara ini itu menunjukkan bahwasanya ACL menyediakan lebih dari satu metode untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi kita bisa pilih aja cara yang paling nyaman untuk digunakan. Langkah keempat adalah memeriksa saldo kartu kredit untuk mengetahui siapa saja yang memiliki saldo tinggi atau menunggu pembayaran. Jadi ini tuh akan membantu perusahaan dalam memantau penggunaan kartu secara efisien ya teman-teman. Caranya yaitu buka tabel credit cards Metafor lagi. Di tabel ini klik kanan pada kolom New Ball, kemudian pilih Quick Sort Descending. Maka ACL akan langsung menampilkan data dengan urutan saldo terbesar itu di atas dan menggulir hingga ke bawah. Kita bisa melihat perbandingan dari seluruh saldo yang ada. Selanjutnya kita buat filter untuk menampilkan bahwasanya hanya ada saldo yang melebihi batas tertentu, yaitu dengan cara klik icon edit view filter. Kemudian pada kolom expression kita ketikkan sebagai berikut. Kita klik OK. Maka di sini akan muncul hanya kartu dengan saldo yang lebih dari 2000. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita klik saja pada menu Analyze, lalu pilih Count Records, dan klik OK. Di sini hasilnya ada 53 dari total 200 records yang memiliki saldo di atas 2000. Nah, sekarang kita ubah filternya menjadi New Ball, lebih dari 1000. Lalu tekan Enter, dan ulangi perintah Count Records. Maka kita akan mendapatkan 65 records yang memenuhi kriteria ini. Selain saldo, kita juga perlu memperhatikan apakah ada kartu dengan saldo menunggak atau dikenai biaya bunga. Untuk itu, ubah filter menjadi seperti berikut. Lalu klik OK, dan hitung kembali dengan Count Records. Kemudian kita akan mendapatkan hasil sekitar 89 records yang memiliki setidaknya satu masalah seperti saldo tinggi, keterlambatan bayaran, atau bunga berjalan. Nah, setelah selesai, kita klik remove filter untuk menampilkan semua data kembali. Kita juga melihat siapa saja yang memiliki nilai pasdem tertinggi dengan cara klik kanan pada kolom pasdem, lalu klik Quick Sort Descending. Nah, sekarang kita bisa melihat dari atas siapa yang memiliki keterlambatan pembayaran paling besar. Jadi langkah-langkah ini tuh menunjukkan bagaimana ACL Analytics dapat membantu kita dalam menganalisis ribuan data hanya dalam hitungan detik ya teman-teman. Nah, dengan perintah sederhana seperti total, filter, dan sort, kita bisa menemukan pola atau potensi masalah yang tersembunyi dari dalam sebuah transaksi. Oke, jadi sekarang kita sudah menyelesaikan seluruh langkah di chapter 4. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung total kewajiban kredit perusahaan, lalu mengekspor daftar kartu yang akan kadaluarsa, menemukan transaksi berdasarkan nomor pelanggan tertentu, bahkan memeriksa saldo serta keterlambatan bayaran kartu kredit.
Nah, hasil ini tuh nantinya akan menjadi dasar untuk analisis yang lebih kompleks di bab berikutnya ya teman-teman. Jadi cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.